Jika masuk kalender resmi FIFA, 5 negara ini akan resmi gabung ke Piala AFF. Kembalinya Indonesia di turnamen ciptakan kutukan baru di Piala Asia. Kabar buruk jelang kualifikasi Piala Dunia. Kiper Hernando Ari cedera, PSSI kebut proses naturalisasi Vice. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Presiden FIFA Gianni Infantino pernah menjanjikan Piala AFF akan dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA. Ia pun pernah berkata, Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen resmi. Kami harus memastikan turnamen ini semakin berkembang, katanya, seperti dikutip dari Jung News. Dengan populasi lebih dari 650 juta orang, masyarakat di kawasan ini semuanya sangat menyukai sepak bola. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, negara-negara Asia Tenggara semuanya tertarik dengan sepak bola, mencapai hasil yang baik di semua sepak bola pria dan wanita. Lanjut, pria yang beberapa kali menyebut Indonesia sebagai negara yang indah ini. Jika AFF masuk kalender resmi FIFA, dijamin ada banyak negara top Asia yang berbondong-bondong ambil bagian di ajang ini. Sebab kemenangan di ajang ini bakal diganjar poin yang tak terhitung banyak di ranking FIFA. Yang pertama, Australia. Australia baru saja mengalahkan timnas Indonesia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia 2023. Australia sejatinya sudah bergabung dengan AFF sejak 2013, namun hanya tim nasional kelompok umur mereka yang ambil bagian di turnamen garapan AFF. Jika AFF masuk kalender resmi FIFA, bukan tak mungkin timnas Australia ikut serta, sebab kemenangan di Piala AFF bakal membantu peningkatan ranking FIFA mereka. 2. Kyrgyzstan. Federasi Sepak Bola Kyrgyzstan pada medio Oktober 2023 mengadakan pertemuan dengan Presiden AFF, Samet Cap. Isi pertemuan mereka ini adalah ketertarikan Kyrgyzstan ambil bagian di turnamen garapan AFF. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF, Samet Cap, dan juga Sekretaris Jenderal Winston Lee mengunjungi dan bekerja sama dengan Federasi Kyrgyzstan. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak mencapai kesepakatan kerjasama, termaksud keikutsertaan timnas Kyrgyzstan di semua level turnamen yang diselenggarakan oleh AFF. Tulis laporan Detau 247. Ketiga, India. Sama dengan Kyrgyzstan, India juga terang-terangan ingin gabung AFF. Alasannya jelas, karena AFF jauh lebih kompetitif ketimbang wilayah mereka. Tujuan kami pindah ke AFF adalah agar timnas kami mendapatkan tekanan yang terbaik dalam kompetisi. Respon AFF sangat positif. Akan tetapi kami terjebak pada situasi pandemi COVID-19, kata Sekjen IAFF Kushal Das, dilansir dari Times of India pada medio 2021 yang lalu. Ketika AFF menerima permintaan kami, maka kami akan turut dalam kompetisi mereka dengan sungguh-sungguh, sambung Kushal Das. Keempat, Turkmenistan. Tak seperti Piala AFF yang rutin digelar tiap tahun, Piala AFF-nya Asia Tengah tak jelas digelar berapa tahun sekali. Bahkan 2023 merupakan edisi perdana Piala AFF-nya yang digelar, yang mana Iran menjadi juara usai menang 0-1 atas Uzbekistan. Ketidakjelasan itu membuat Turkmenistan bisa saja hengkang ke AFF. Terlebih Turkmenistan akrab dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia, mengingat mereka sempat diundang kedua negara tersebut untuk menggelar laga uji coba. Kelima, Tajikistan. Sama seperti Turkmenistan juga, Tajikistan bisa saja hengkang dari KAFA ke AFF. Tajikistan sebelumnya pernah diundang tampil di Piala Merdeka 2023 di Malaysia dan keluar sebagai juara. Pelatih Tajikistan yang juga memiliki pengalaman menangani tim-tim Asia Tenggara seperti Bali dan PSM, sehingga secara kultur sudah paham betul dengan sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Langkah timnas Indonesia di putaran final Piala Asia 2023 telah berakhir di babak 16 besar. Meskipun sempat membuat kejutan dengan lolos ke putaran kedua untuk kali pertama sepanjang sejarah keikutsertaan, namun pasukan merah putih pada akhirnya harus angkat koper di fase pertama babak gugur. Namun demikian, keikutsertaan timnas Indonesia di turnamen ini justru mendatangkan sebuah fakta yang unik. Disadari atau tidak, semua negara yang pernah mengalahkan Indonesia harus angkat koper lebih cepat, tak peduli statusnya sebagai negara raksasa sepak bola Asia pun. Sekedar informasi menyandur dari informasi yang ada di laman theafc.com, timnas Indonesia bermain sebanyak 4 kali di Piala Asia 2023 ini. Dari 4 laga yang dijalani, timnas Indonesia menelan 3 kekalahan saat berjumpa Irak dan Jepang di fase penyisian grup.
dan Australia di babak 16 besar. Dan bisa dilihat 3 negara tersebut saat ini sudah tak ada lagi di turnamen. Ketiganya sudah harus pulang kampung soalnya mendapatkan kutukan dari timnas Indonesia di turnamen ini. Dilansir dari halaman afc.com, 29 Januari 2024, tim Singa Mesopotamia diunggulkan saat bertemu Yordania. Justru harus tunduk dari sang lawan dengan skor tipis 3-2 melalui sebuah pertarungan yang penuh drama. Pun demikian halnya dengan Australia dan juga Jepang yang mengalahkan Indonesia di babak 16 besar. Akhirnya harus pulang di babak perempat final setelah kandas dari Korea Selatan dengan skor 1-2 melalui gol menit-menit akhir dari pemain Korea Selatan. Sementara Jepang nasibnya pun kalah tragis. Jepang yang mengalahkan Indonesia dengan skor 1-3 di pertandingan terakhir grup D harus tunduk dari Iran dengan skor 1-2 dan lagi-lagi melalui secara tragis. Mereka harus pulang karena gol penalti di menit-menit terakhir pertandingan. Percaya atau tidak, turnamen di Piala Asia kali ini membawa petaka bagi tim-tim yang mengalahkan mereka. Mungkin jika Jepang dan Irak atau Australia tak mengalahkan Indonesia, mereka masih bisa bertahan di turnamen ini. Bisa jadi. Pede dikit lah kita. Sintayong mendapatkan kabar buruk karena kiper andalan timnas Indonesia Hernando Ari cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hernando Ari langsung bermain untuk Persebaya Surabaya usai pulang membela timnas Indonesia dari Qatar. Ia turun starter melawan Bayangkara FC pada Minggu 4 Februari 2023. Akan tetapi penjaga gawang berusia 21 tahun ini harus digantikan oleh Andika Ramadhani jelang pertandingan berakhir. Setelah jatuh, Hernando Ari harus menjalani serangkaian observasi dan pemeriksaan untuk memastikan kondisi cedera yang dialami. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi Hernando, kata Paul Muster saat konferensi pers dikutip dari laman resmi Persebaya. Dokter masih memeriksanya, tim akan memberikan perawatan terbaik agar dia bisa kembali berlatih dan bermain, sambungnya. Cederanya Hernando Ari menjadi kabar buruk bagi Sintayong. Pasalnya timnas Indonesia akan menjalani agenda penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam 2 kali dalam laga kandang dan tandang. Jika belum sembuh, terpaksa Sintayong harus putar otak. Adapun Hernando Ari menjadi pilihan utama Sintayong di Piala Asia 2023. Ia selalu tampil dalam 4 laga dan mencatatkan clean sheet ketika menghadapi Vietnam. Di samping itu, PSSI memastikan proses naturalisasi Martin Fes terus berlanjut. Pasalnya, kiper klub Liga Amerika ini sudah melengkapi berkas-berkas syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Di dalam game rating FM24, Martin Fes sebagai seorang kiper sangat menjanjikan sebagai andalan utama FC Dallas. Dirinya dibanderol dengan harga 550.000 hingga 8,8 juta pound sterling. Dengan gaji tersebut, ketimbang mencontek dari ratingnya, Martin Fes dengan menjadi manajer FC Dallas. Di dalam gamesnya memutuskan untuk mencobanya membelinya ke Southampton tanpa melakukan squad terlebih dahulu. Prosesnya pun ternyata tidak mudah. Ketika mencoba melakukan transfer, pihak FC Dallas tidak ingin melepas Fes dengan mudah. Mereka terus bernegosiasi hingga mengajukan permintaan nilai transfer sebesar 4,9 juta pound sterling plus klausul persentase keuntungan dari penjualan berikutnya, tentu dari sang pemain. Yang membuat transfer tersebut punya potensi bernilai 6 juta pound sterling. Ketika disetujui, Fes pun tidak serta-merta menerima kesempatan bergabung dengan klub sebesar Southampton dengan begitu saja, meski hanya bermain di divisi Championship. Bahkan dirinya tak tertarik untuk melakukan negosiasi gaji jika tidak diberikan status dalam skuad besar Star Flyer alias pemain bintang atau pilihan utama di posisinya untuk setiap pertandingan. Ketika permintaannya itu dikabulkan, Fes pun meminta gaji 35.000 pound sterling per pekan plus beberapa bonus lainnya seperti match fee dan clean sheet. Jumlah tersebut sudah cukup besar bagi kebanyakan pemain Southampton. Hal ini menunjukkan bahwa Fes tidak ingin bermain sebagai kiper cadangan meski klub yang memberikan tawaran terbilang besar. Artinya ia sangat mengedepankan kesempatan bermain yang banyak demi kelangsungan karirnya. Ketika telah resmi bergabung dengan Southampton, Martin Fes sesungguhnya muncul. Ia memiliki rating bintang 3 dari staf pelatih klub dengan potensial ability bintang 3,5 dengan status pemain penting yang masih bisa berkembang. Atribut di atas sangat penting bagi seorang kiper dalam memainkan role Solver Cover yang menunjukkan bahwa Fes memang memiliki kualitas besar di bawah Mister Gawang. Jadi timnas Indonesia seharusnya bersyukur untuk bisa memiliki sang kiper sebagai garda terakhir pertahanan timnas Indonesia.